Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir di channel saya. Saya harapkan semuanya bisa menyimak kuliah pada hari ini dengan sungguh-sungguh dan jangan di skip atau di close sebelum selesai. Perkuliahan hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai ketahanan nasional. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara dengan 260 juta dan dalam bentuk negara yang kepulauan. Pada dasarnya sebenarnya setiap bangsa mempunyai cita-cita, karena cita-cita berfungsi sebagai penentu untuk mencapai tujuan. Nah, di manakah tujuan bangsa Indonesia? Sebenarnya sudah tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam usaha mencapainya banyak mengalami hambatan, tantangan, bahkan ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, perlu kekuatan untuk mewujudkannya. Nah, kekuatan ini kita kenal dengan istilah sebagai ketahanan nasional. Ketahanan nasional sendiri harus terus untuk dibina dan dikembangkan agar kehidupan bangsa itu dapat dijamin secara terus-menerus. Seperti yang kita tahu dalam sejarah perjuangan bangsa, ketahanan nasional Indonesia telah banyak diuji. Bangsa Indonesia sendiri mampu mengusir penjajah Jepang, kemudian Belanda, kemudian menghadapi berbagai gerakan-gerakan separatis baik itu RMS, PRRI, Permesta, DITI, PKI, Gerakan Aceh Merdeka, Papua Merdeka, dan lain sebagainya. NKRI alhamdulillah sampai hari ini tetap tegak berdiri karena memiliki daya tahan dalam menghadapi ATHG. Apa itu ATHG? Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Bangsa Indonesia menghadapi permasalahan KKN, krisis moneter, kemiskinan, pengangguran, konflik SARA, pelanggaran HAM, kemudian sumber daya manusia yang rendah, serta globalisasi, namun hanya dengan ketahanan bangsa saja kelangsungan hidup bangsa bisa terjamin. Tentunya ketahanan ini dari waktu ke waktu harus kita jaga agar mampu menghadapi segala macam ATHG yang terjadi secara dinamis tentunya. Ancaman dari tahun 80-an berbeda dengan ancaman tahun 90-an, bahkan ancaman tahun 2020 saat ini, dan seterusnya. Begitu juga dengan tantangan, hambatan maupun gangguan yang terjadi berbeda-beda. Dulu tahun 70-an tidak ada namanya cybercrime, sekarang cybercrime luar biasa marak. Nah, itu contoh ATHG yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian berikutnya, kita sebelum berbicara lebih jauh tentang ketahanan nasional, kita berbicara dulu tentang pengertian ketahanan. Seperti dari asal katanya itu tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ini pengertiannya. Tapi ketahanan juga berarti berbicara tentang sesuatu yang kuat, sesuatu tentang keteguhan hati atau ketabahan. Jadi dengan demikian istilah ketahanan nasional sebenarnya kita berbicara tentang keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional, bukan kepentingan perorangan, bukan kepentingan golongan, apalagi kepentingan asing ataupun asing ya, tapi kepentingan nasional. Nah, pengertian ketahanan nasional dalam bahasa Inggris ya, sebagai national resilience yang mengandung pengertian dinamis dibandingkan pengertian resistance atau endurance. Jadi saya menggunakan istilah national resilience dibandingkan national resistance atau national endurance. Jadi lebih, kenapa kok menggunakan kalimat resilience? Karena lebih bermakna meneguhkan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ini pengertian dari ketahanan nasional. Nah, seperti yang saya ungkapkan di depan tadi bahwa ketahanan nasional itu sifatnya dinamis, yang isinya adalah sebuah keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Dalam menghadapi apa? Dalam menghadapi dan mengatasi segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dan datang dari dalam secara langsung maupun secara tidak langsung.
Membahayakan apa? Integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional bangsa Indonesia yang tadi ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita mengkaji ketahanan nasional secara luas, kita akan mendapatkan 3 wajah ketahanan nasional. Walaupun ada persamaan, tapi ada perbedaan satu sama lain. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis, mengacu pada kondisi yang nyata pada masyarakat, bisa diamati oleh panca indera manusia. Maka, secara perhatian utama, ATHG di satu pihak dan adanya keuletan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi apa? Mengatasi ancaman. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai sebuah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara. Diperlukan penataan hubungan antar aspek kesejahteraan, baik itu di bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Bahkan di bidang keamanan, yaitu pertahanan dan keamanan. Dalam konsepsi pengaturan ini, dirumuskan ciri-ciri dan sifat ketahanan nasional, serta tujuan ketahanan nasional. Yang berikutnya adalah tentang ketahanan nasional sebagai metode berpikir. Ini berarti bahwa pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Jadi dalam ilmu pengetahuan kan dikenal dengan metode induktif dan deduktif. Nah, hal ini juga ada di dalam ketahanan nasional sebenarnya. Karena dengan suatu tambahan yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Kita tadi sudah menyinggung sedikit mengenai gatra pada poin ketiga. Apa sih sebenarnya gatra itu? Dan ini saya lanjutkan dengan astagatra. Jadi gatra adalah cara kita untuk bagaimana tentang astagatra dan gatra, kemudian trigatra serta pancagatra. Kita lanjutkan di materi yang selanjutnya. Astagatra. Kita berbicara tentang manusia. Makhluk Indonesia, individu Indonesia. Manusia berbudaya sebagai makhluk Tuhan, pertama-tama berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Itu tentu, saya, Anda, kita semua selalu berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara antropologis budaya, sebenarnya manusia itu merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna, mempunyai akal budi, sehingga lahir manusia yang berbudaya. Sebagai manusia yang berbudaya, tentunya kita mengadakan hubungan dengan alam sekitar dalam usaha mempertahankan eksistensi kita dan kelangsungan hidup kita. Nah, hubungan-hubungan itu sebenarnya dapat kita kategorikan menjadi beberapa hal. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan kita. Maka kita namakan sebagai itu sebuah agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang kedua ada hubungan manusia dengan cita-citanya, dinamakan ideologi. Berikutnya ada hubungan manusia dengan kekuasaan, dinamakan politik. Yang keempat ada hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan, dinamakan ekonomi. Yang berikutnya ada hubungan manusia dengan manusia lainnya, dinamakan sebagai hubungan sosial. Ada berikutnya hubungan kita dengan rasa keindahan, dinamakan sebagai hubungan atau sebuah seni atau budaya. Kemudian ada hubungan manusia dengan pemanfaatan alam, dinamakan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya ada hubungan manusia dengan rasa aman, dinamakan sebagai hankam atau pertahanan dan keamanan. Mohon maaf, ini ada tulisan yang typo ya, yaitu aspek nasional meliputi upaya yang meliputi 1. Posisi lokasi geografi, yang kedua keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga kemampuan penduduk. Nah, ketiga aspek tadi, posisi lokasi geografis, keadaan dan kekayaan alam, kemudian kemampuan penduduk, dikenal dengan istilah trigatra.
Kemudian yang berikutnya, tadi saya menyinggung tentang Pancagatra. Pancagatra itu sebenarnya terdiri dari 5 aspek, yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek sosial, aspek budaya, dan pertahanan keamanan. Saudara-saudara, penjelasan mengenai aspek Trigatra maupun aspek Pancagatra secara lebih menyeluruh saya cantumkan pada kolom deskripsi berupa materi PowerPoint yang bisa Anda unduh maupun Anda baca secara keseluruhan. Dan bagi mahasiswa saya, materi ini juga ada pada virtual class kita. Silahkan semua Anda mengunduh materi ini segera setelah Anda melihat tayangan ini di channel YouTube Mas Yusuf. Demikian perkuliahan kita pada kali ini. Saya harap kalian mau untuk membaca keseluruhan dari materi tentang ketahanan nasional, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan mengenai Pancagatra, Trigatra, Astagatra, maupun overall tentang ketahanan nasional, isu-isu yang sedang berkembang saat ini, saya persilahkan Anda bisa berkomentar di kolom komentar maupun kita berkolaborasi di WA Group di kelas kita bagi mahasiswa saya. Demikian pada perkuliahan kali ini, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.